Hari ini, saya diminta Pak Robert untuk menjelaskan terkait, apa, pengantar persamaan diferensial untuk yang non-homogen bentuk tak tentu. Sebentar. Ini ya, saya diminta Bapak menjelaskan ini untuk yang soal tutorial nomor 6 dan nomor 7 menggunakan, apa, metode koefisien tak tentu. Metode koefisien tak tentu sudah dijelaskan Pak Robert belum? Untuk pengantar persamaan diferensial, tetapi bentuk soalnya seperti ini, yang biasanya sebelahnya nol, itu kan homogen. Tapi di sini, apa namanya, di ruas kanannya ada fungsi. Ini saya diminta nomor 6 dan nomor 7, di mana nomor 6 dan 7 ini, beda kasus, gitu. Sepertinya saya mulai dari menjelaskan review dulu deh ya. Minggu lalu mungkin sama Bapak sudah. Nah ini, untuk yang persamaan umumnya, untuk persamaan diferensial, mungkin minggu lalu sudah dijelaskan Bapak, ini adalah persamaan umumnya yaitu Px Y double aksen ditambah Ky aksen ditambah Rx Y sama dengan Gx gitu. Kalau untuk yang yang homogen Gx ini sama dengan nol, tapi untuk yang non homogen yang akan kita kerjakan soalnya hari ini Gx-nya itu ada fungsinya gitu. Nah, untuk yang di, matematika dasar 2 ini, Px, Qx, Rx-nya kita misalkan dia fungsinya konstan gitu ya. Nah, kalau persamaan homogen bentuknya seperti ini. Ini sama dengan nol, kemudian dicari persamaan karakteristiknya dari sini. Kita misalkan di sini R gitu, sama dengan nol, kemudian nanti dicari akar-akarnya gitu. Kalau misalkan akarnya berbeda seperti ini, ternyata setelah difaktorkan, eee, terdapat 3 kemungkinan akar ya. Yang pertama, kalau akar real berbeda gitu, jadi nilai apa, faktornya R1 tidak sama dengan R2, maka solusi homogennya dibentuk seperti ini. C1 E pangkat R1, R1 adalah faktor yang pertama, ditambah dengan C2 E pangkat R2, R2 adalah faktor yang kedua gitu. Contohnya adalah seperti ini ya. Kalau ada soal seperti ini, kemudian kita harus, menggunakan persamaan karakteristiknya sesuai dengan pangkat yang di sini, ini double aksen, maka di sini R kuadrat min 3R plus 2 gitu, sama dengan nol. Setelah difaktorkan ternyata dia akarnya akarnya adalah berbeda, yaitu 2 dan 1. Sehingga kita bisa menuliskan solusi homogennya yaitu YH sama dengan C1 E pangkat 2X, 2-nya dari sini, kemudian ditambah C2 E pangkat X, gitu. Ini review dulu ya. Kemudian kalau untuk yang bentuknya seperti ini ternyata hasil akarnya adalah imajiner bentuknya. Apa, menggunakan rumus ABC diperoleh yaitu 4 plus minus akar 12/2 gitu. Sehingga setelah disederhanakan hasilnya 2 plus minus akar 3 ya. Nah kemudian karena di sini bentuknya oh ini masih bentuk biasa ya, masih bentuk biasa dan, berbeda tanda, maka ini juga sama dengan yang nomor satu, masih bentuknya akar, bukan imajiner. Kemudian
Nah, kalau kasus yang kedua yaitu akarnya kembar. Kalau dia akarnya kembar misalkan, setelah difaktorkan hasilnya sama, R1 sama dengan R2 sama dengan R, maka penulisannya adalah solusi homogennya adalah penulisannya YH sama dengan C1 E pangkat RX ya, karena di sini faktornya sama, ditambah jangan lupa ada tambahan X di sini, gitu. Seperti contohnya ini, Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0, kita, persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah 4R ditambah 4 sama dengan 0. Setelah difaktorkan ternyata R1 sama dengan R2 sama dengan min 2 gitu. Jadi faktornya sama, sehingga kita bisa nyatakan solusi homogennya ini pangkat eksponennya sama ya, hanya di sini dikalikan dengan X di sini. Ini untuk yang, kasus akar real kembar. Kemudian yang kasus ketiga, kalau setelah difaktorkan adalah bentuknya seperti ini, imajiner R sama dengan alfa, bentuk realnya alfa plus minus beta I. Beta I-nya bentuknya imajiner gitu. Jadi ini bentuk kompleks, nanti solusi homogennya bentuknya jadi seperti ini, di mana E pangkat yang realnya dikali dengan, yang imajinernya, di mana betanya adalah dari sini, beta terus ini, kosin gitu ya, pakai kosin. Contohnya adalah seperti ini review ya, minggu lalu sudah dijelaskan sama Bapak, kalau persamaan karakteristik ternyata diperoleh setelah dipakai rumus ABC, diperoleh hasilnya adalah seperti ini, di mana kalau akar min satu itu adalah I gitu ya, akar min satu itu adalah I. Nah, ketemu akar, di dalam akar adalah minus. Jadi kita bisa memisahkan, ini udah ketetapan kalau akar dari min satu itu adalah I, sehingga hasilnya seperti ini. Dari bentuknya seperti ini, kita bisa nyatakan solusi homogennya itu ya adalah YH sama dengan E pangkat 3X, 3-nya dari yang realnya, yaitu sini, dikali dengan C1 cos 2X, 2-nya dari yang sebelah I ini, ditambah C2 sin 2X. Sesuai dengan rumusnya ya. Jadi itu ada 3 bentuk yang tadi ya, kalau akarnya berbeda tanda, kemudian akarnya kembar, dan yang ketiga adalah akar-akar imajiner gitu ya. Ini masih solusi homogen. Nah, ini kalau diberikan nilai awal. Kalau diberikan nilai awal, ternyata hasilnya adalah imajiner, ya ini, maka nanti setelah dikerjakan diperoleh homogennya adalah C1 kali cos akar 3X ditambah C2 sinus akar 3X. Kemudian nanti di sini pada saat, di sini X-nya sama dengan 0, hasilnya adalah 1. Maka di sini YH-nya 1 sama dengan C1 cos akar 3, X-nya karena sama dengan 0 dikali 0, kemudian ini juga dikali 0 diperoleh C1-nya sama dengan 1. Kemudian syarat soalnya lagi adalah pada saat turunannya di X sama dengan 0 adalah 3 gitu. Sehingga kita bisa menurunkan si solusi homogen ini YH, setelah diturunkan dapat ini, kemudian karena Y, aksen pada saat X sama dengan 0 adalah 3, maka kita substitusi sehingga diperoleh nanti C2-nya seperti ini. Gitu, ini, review yang minggu kemarin. Nah, ini sekarang saya diminta yang non-homogen ya, tak homogen atau non-homogen. Kalau tadi kan, untuk homogen kita sama dengan kan 0, di ruas kanan adalah sama dengan 0. Kemudian, tergantung faktornya tadi ya, ada 3, kalau akarnya berbeda, rumusnya yang tadi, kalau akarnya kembar, rumusnya yang tadi, dan kalau akarnya imajiner, rumusnya yang tadi juga. Itu yang untuk yang homogen. Sekarang persamaan yang tak homogen atau non-homogen, di ruas kanannya
ada fungsi GX ya, tidak nol lagi. Sehingga yang dilakukan adalah kita harus mencari, solusi umumnya, yaitu berbentuknya Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikular. Jadi kalau ini bentuknya non-homogen, kita harus mencari 2 solusi, solusi yang homogen dan solusi partikularnya. Yang homogen berarti kita harus menyamakan sama dengan nol dulu untuk yang AY double aksen ditambah BY aksen tambah CY sama dengan nol. Kemudian kalau yang partikular nanti ada 2 metode, yaitu metode koefisien tak tentu, ini, apa namanya, khusus untuk fungsi, eee, sinus kosinus, sinus, kemudian eksponen dan, satu lagi adalah polinomial, gitu. Yang kedua ini besok dijelaskan sama Bapak ya, metode variasi parameter, sehingga saya hanya di metode koefisien tak tentu, gitu. Lebih mudah variasi parameter sih daripada metode koefisien tak tentu. Nah, ini adalah metode koefisien tak tentu ya. Metode koefisien tak tentu ini langkahnya ya yang pertama adalah, mencari solusi persamaan homogennya. Jadi yang di ruas kiri disamadengankan nol ya. Sama seperti mencari yang solusi homogen biasa. Kemudian, eee, memisahkan YP, YP itu solusi yang untuk yang apa, non homogen partikularnya disesuaikan bentuk GT-nya gitu. Ya ini kan bentuk GT-nya nanti ada yang fungsinya sinus, kosinus, eksponen, dan satu lagi polinomial, tergantung bentuk fungsinya. Untuk yang metode koefisien tak tentu ya. Sehingga kalau bentuk GX-nya, bentuk di kanannya adalah seperti ini, eksponen pangkat Rx, maka nanti pemisalan YP-nya adalah A dikali E pangkat Rx gitu. Kemudian kalau bentuknya sin cos, pemisalannya adalah A cos AX ditambah B sin AX gitu. Kemudian kalau bentuknya seperti ini X kuadrat plus 1, X pangkat N atau bentuknya polinomial, nanti kalau misalkan dia X, fungsi yang di GX-nya yang di sebelah kanannya adalah X, maka pemisalannya adalah AX plus B, tergantung fungsinya ya. Kemudian kalau dia X kuadrat plus berapa gitu ya, eee, pemisalannya adalah, AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian kalau X pangkat N, pemisalannya adalah yang X pangkat N juga gitu. Nah, kemudian kalau yang di kolom ketiga ini kasus khusus, ini yang contoh yang nomor 7 di soal tutorial. Ini kalau, si E pangkat Rx-nya itu atau E pangkat Rx-nya itu sama dengan di solusi homogen, maka kita harus, mengkalikannya dengan X di sini gitu. Misalkan solusi homogennya, terdapat E pangkat Rx juga gitu. Di solusi homogen dia, di solusi YH-nya adalah E pangkat Rx, misalnya C1 E pangkat Rx gitu ya. Nah, maka untuk pemisalannya kita, kalikan dengan si X ini. Kemudian kalau, eee, di solusi homogen ternyata bentuknya AX E pangkat Rx, maka pemisalan di YP-nya, di solusi partikularnya harus dikalikan X kuadrat juga, X kuadrat gitu. Ini lebih paham kalau pakai contoh soal ya. Selanjutnya juga seperti itu kalau ketemu di solusi homogennya, sama gitu, nanti dikalikan dengan X. Nah dari situ, nanti ditentukan, turunan dari si YP-nya gitu.
baru nanti disubstitusikan ke persamaan diferensial awal untuk memperoleh nilai-nilai A, B, C-nya gitu. Itu mungkin udah dijelaskan ya sama Bapak kemarin. Sehingga saya masuk ke ini latihan soal, diminta yang nomor 6 dan nomor 7 gitu. Kita mulai yang nomor 6. Yang nomor 6A ini eee, diminta menggunakan metode, koefisien tak tentu untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Ini bentuknya adalah non-homogen ya, karena di ruas kanannya tidak sama dengan nol gitu. Jadi kita harus menggunakan metode, ada 2 metode yang tadi ya, metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Untuk yang sekarang kita pakai metode, eee, koefisien tak tentu. Jadi sesuai syarat yang tadi, karena bentuknya di sini polinomial, maka kita harus lihat, tabel yang tadi. Tabel yang tadi kalau bentuknya polinomial, pemisalannya adalah ini. Kalau X-nya cuma hanya, tidak berpangkat, maka kita pilih pemisalannya AX plus B. Kalau dia berpangkat, maka pilihnya ini. Kalau pangkatnya 2 AX kuadrat ditambah BX ditambah C, gitu. Kalau pangkatnya lebih tinggi lagi, maka pakai yang AN X pangkat N ditambah dan seterusnya sampai konstan ini. Itu kita coba yang A ya, mencari solusi non-homogen. Menggunakan koefisien tak tentu untuk Y double aksen ditambah Y aksen min 6Y sama dengan 3X kuadrat min 2 gitu ya. Ini disuruh menentukan solusi umum. Yang pertama adalah mencari solusi homogen karena solusi umum solusi umumnya adalah X ya, YX sama dengan Y homogen ditambah Y partikular. Ya ini homogen, solusi ya, solusi homogen, sedangkan yang ini solusi partikular. Maaf Bu, ini Iya? untuk layarnya nggak ada yang ada oretannya, masih di layar Oh gitu? 15 tadi. Oh gitu, sebentar. Ini sudah kelihatan? Iya, udah Bu, makasih Bu. Oh siap. Jadi yang, nomor 6 ini digunakan, metode koefisien tak tentu ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Karena ini bentuknya adalah non-homogen, jadi ada 2, eee, yang 2 solusi yang harus kita, tentukan, yaitu solusi yang homogen dan satu lagi solusi partikular, itu. Nah, sesuai yang tadi berarti kita harus mencari solusi homogennya dulu ya. Solusi homogen,
YHX ya. Berarti kita harus sama-dengankan nol ya, di ruas yang kanan. Ini yang homogen bentuk persamaannya, sehingga persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat ditambah R min 6 sama dengan nol kan. Ini bisa kita faktorkan R plus 3 dan R min 2 ya, sama dengan nol. Sehingga nanti diperoleh akar-akarnya yaitu R1 sama dengan min 3, satu lagi adalah R2 sama dengan 2 gitu ya. Sehingga kita peroleh solusi homogen yaitu YH X sama dengan C1 kan, pangkat min 3, pangkat faktor yang pertama, min 3X, ditambah C2, pangkat 2X gitu kan. Ini untuk yang solusi homogennya. Langkah yang kedua, menentukan solusi partikular, yaitu YPX ya. P-nya ini adalah solusi khusus atau solusi partikular ya. Jadi ruas kanan kita perhatikan ruas kanannya di soal gitu. Karena di soal ini adalah 3x kuadrat min 2 gitu kan. Sesuai dengan apa namanya yang tadi kalau bentuk polinomialnya x kuadrat gitu, x kuadrat bentuknya x kuadrat, maka kita pemisalannya adalah ini ax kuadrat ditambah bx plus c gitu. Eh, ini nggak kelihatan, bentar. Saya share yang ini ya. Ini kalau ini kelihatan layarnya kan, layar yang saya tulis sama-sama PDF-nya. Ini PDF-nya kelihatan ya? Aman, Bu. Oke. Jadi karena tadi itu adalah di sebelah kanannya adalah polinomial yaitu 3x kuadrat min 2. Nah, kita sesuaikan aja sama yang di tabel ini. Karena yang di tabel ini kalau misalkan bentuknya polinomial, kalau pangkatnya 1 hanya X aja, kita pemisalannya AX plus B gitu. Tapi kalau X kuadrat yang tadi, kita pemisalannya ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nanti kalau X pangkat 3 ya berarti AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D gitu ya. Ini masih yang ini, berarti kalau 3x kuadrat pemisalannya adalah menentukan solusi partikular YP gitu ya. Perhatikan ruas kanan, perhatikan soal di ruas kanan, yaitu 3x kuadrat min 2 gitu. Karena bentuknya polinomial, polinomial derajat 2, maka digunakan pemisalan ini ya, YP X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C gitu kan ya. Sesuai yang tabel tadi ya. Nah, gitu. Setelah itu kita turunkan turunan. Turunkan si YPX ini. Kalau turunan pertama si YPX itu adalah 2 ya, 2AX
ditambah B. Nah, kita turunkan sampai 2 kali karena di soal turunannya sampai 2 kali ini soalnya. Yang di atas ini soalnya ya. Y double aksen ditambah YX. Y aksen dikurang 6Y gitu. Jadi kita harus mencari sesuai dengan soal. Y double aksen YPX gitu ya. Sama dengan ini double aksen ya, bukan N ya. Double aksen berarti diturunkan lagi, yaitu 2A ya. Nah, dari sini karena YPX kemudian Y aksen dan Y double aksennya sudah ketemu, kita substitusi ke soal awal yang ada yang 3x² min 2 gitu. Kita anggap aja di sini Y ini adalah YP. Kemudian substitusi ke soal. Substitusi ke soal. Di soal itu adalah YP. Kita anggap aja ini YP. Ini double aksen ya. Kemudian ditambah YP aksen dikurang 6Y sama dengan berapa tadi? 3x² min 2 gitu. Ini sesuai soalnya ya. Kalau di soal kan cuman Y aja gitu kan. Di sini Y double aksennya adalah 2A, kita substitusi ke sini, tambah YP aksennya adalah 2AX plus B dikurang 6 dikali Y-nya, YP ya. YP adalah AX kuadrat ditambah BX plus C gitu. Sama dengan 3x² min 2. Nah, yang di ruas kanan ini jangan diapa-apain gitu, di sini aja gitu yang boleh dikali atau ini yang di ruas kiri aja. Karena nanti kita mau menyamakan ruas kiri dan ruas kanan gitu. Seperti ini. Ini kita sederhanakan yang di ruas kiri. Kita mulai dari yang kuadratnya paling tinggi, min 6A x² ditambah ini langsung aja ya. Kita kumpulkan min 6B X itu, kita kumpulkan yang berurut ya. Ini 2A ditambah B min 6C. Ini yang nggak mau muat X. Sama dengan 3x² min 2 gitu. Nah, dari sini kemudian kita samakan yang di ruas kiri dan di ruas kanan. Kita cari yang memuat paling tinggi angkatnya gitu. Di sini kan ada 6 min 6A x². Ini kan kan sama dengan yang di ruas kanan 3x² gitu. Jadi kita kumpulkan di kiri dan kanan, kumpul. Apa ya bahasanya, sesuai derajat pangkatnya gitu ya. Jadi kalau yang di kiri min 6 x² itu akan sama dengan yang di kanan 3x² gitu. Sedangkan untuk yang 2A min 6B X itu kan yang di kanan kan tidak punya X ya, berarti 0 gitu. Sedangkan yang untuk yang 2A plus B ya B min 6C itu adalah min 2. Paham ya sampai sini ya? Nah, setelah itu kita sederhanakan karena kita, mau mencari ABC ya, nilai ABC. Jadi di sini, ini kan habis tinggal A sama dengan min setengah ya, gitu.
Nah, selanjutnya yang untuk yang ini karena kita sudah mendapatkan A-nya setengah, mmm, karena A-nya sama dengan setengah berarti 2 kali min setengah dikurang 6B sama dengan 0 gitu kan. X-nya bisa pindah ke sini jadi 0, berarti min 1 berarti 6B sama dengan 1 ya. Ini min 1 jadi B-nya sama dengan -1/6 gitu. Sedangkan untuk C-nya di sini 2A min setengah dikurang 1/6 min 6C sama dengan -2. Kita cari nilai C-nya, ini C ya. Ini -1 min 1/6 min 6C sama dengan -2 nanti, C-nya adalah 5/36 gitu. Setelah kita dapat nilai A, B, C, kita kembalikan lagi ke atas nih, ke si YP yang pemisalan yang di awal, YP sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C gitu. Kan kita, intinya mau mencari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, sehingga kita peroleh solusi YP, solusi partikularnya. Sehingga diperoleh solusi partikular yaitu YP X sama dengan karena kan tadi AX kuadrat ditambah BX tambah C. Berarti sama dengan kita masukkan A-nya min setengah X kuadrat ditambah B-nya adalah min 6 ya. Minus nih, min 1/6 X plus 5/36 gitu. Nah, ini solusi partikular. Karena kita sudah mencari homogen dan partikular, jadi solusi umumnya YX sama dengan YH homogennya ditambah YPX. Solusi homogennya tadi ya, C1 ini, mana? Ini homogennya ya, C1 E pangkat min 3X ditambah C2 E pangkat 2X, sehingga ini C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min 3X, ditambah lagi solusi partikularnya yaitu min setengah X kuadrat min 1/6 X plus 5/36 gitu. Itu untuk kasus ini untuk kasus yang polinomial. Nah, sini. Sampai sini tuh ada pertanyaan nggak?
Jadi itu ini saya ulangin lagi ya, bentuknya adalah 3x² min 2 karena di soalnya diminta menggunakan, metode koefisien tak tentu, tergantung soalnya ya, ada yang metode variasi parameter, tuh besok dijelaskan sama Pak Robert. Kalau di sini, di soalnya menggunakan metode koefisien tak tentu. Nah, karena ini bentuknya tidak homogen, maka kita harus mencari solusi homogen dan ditambah dengan solusi partikular gitu. Solusi partikular tergantung bentuk di sebelah kanannya. Kalau bentuknya polinomial pakai yang tadi ABC ya. Sama sih semua pakai ABC gitu. Ya ini kalau bentuknya polinom kita harus pakai ini tergantung pangkat di X-nya. Kemudian kalau di soal bentuknya eksponen maka kita bisa misalkan A, E pangkat RX gitu. Kalau bentuknya trigono, nanti kita bisa misalkan A cos AX ditambah B sin AX gitu. Kalau untuk yang di kolom 3 ini khusus untuk yang di soal nomor 7 nanti. Nah, ini karena soalnya seperti ini, kita harus mencari solusi homogen dan solusi partikular. Nah, kita mencari solusi homogen, kita misalkan 0 dulu di ruas kanannya, sehingga kita bisa menghasilkan solusi homogennya adalah seperti ini. Tergantung faktornya, gitu kan. Yang ada 3 bentuk tadi. Nah, di sini bentuknya adalah ada 2 nilai, sehingga kita bisa nyatakan solusi homogennya seperti ini. Kemudian kita harus menentukan solusi partikular. Nah, ini tergantung di ruas kanan. Karena tadi pemisalannya adalah YPX-nya adalah A, X kuadrat tambah BX plus C, kita harus mencari nilai ABC. Dengan ketentuan kita harus menurunkan 2 kali ini, tergantung di soalnya, karena ini di soalnya turunannya sampai 2 kali, sehingga kita menurunkan sampai si 2 kali gitu. Ini adalah YP double aksen ditambah YP aksen min 6 YP sama dengan 3x² min 2, ini adalah soalnya. Walaupun di soalnya nggak ada P-nya di sini ya. Nah, dari sini kita bisa substitusi. Si ini kan YP double aksen adalah 2A, YP aksen adalah 2A X plus B, 6YP adalah ini, 6 dikali AX kuadrat tambah BX ditambah C. Sama dengan 3x² min 2 ini soalnya. Kemudian kita sederhanakan yang di ruas kiri, hasilnya adalah seperti ini. Kita kumpulkan yang memuat, apa namanya, pangkat derajat yang tertinggi, kemudian pangkat derajat yang lebih rendah yang di sini. Kemudian kita samakan yang di kanan dan kiri. Untuk yang pangkatnya tinggi, kita samakan dengan yang pangkatnya tinggi gitu kan. Yang tidak ada pangkatnya, kita samakan dengan yang tidak ada pangkatnya juga gitu. Di sini min 6x² itu akan sama dengan 3x² karena sama-sama pangkat 2 gitu kan. Untuk yang 2A min 6B X ini karena di ruas kanan nggak ada X, maka sama dengan 0 di sini. Kemudian untuk yang 2A plus B min 6C itu akan sama dengan min 2 di sini. Sehingga kita bisa peroleh nilai ABC-nya. Yang ini kemudian masukkan lagi ke solusi partikular yang pemisalan tadi. Gitu. Karena di sini diperoleh A-nya min setengah, B-nya min 1/6, dan C-nya 5/2, sehingga kita peroleh solusi partikularnya seperti ini. Sedangkan untuk solusi umumnya itu adalah Y homogen ditambah dengan Y partikular. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Tuh. Ini untuk yang nomor 6A. Selanjutnya untuk yang nomor 6B. 6B ini adalah bentuk di sebelah kanannya adalah eksponen gitu. Kita cari solusi yang homogennya dulu. Yang 6B
Itu soalnya adalah Y double aksen min Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat 2X. Solusi umum itu adalah YX sama dengan Y H Y homogen ditambah Y partikularnya gitu. Sehingga kita harus mencari solusi homogen dulu, yaitu YHX. Dari soal kita sama dengankan 0 dulu untuk yang di ruas kanan. Ini mempunyai, persamaan karakteristik persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat min min R ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga, akar-akarnya kita pakai rumus ABC ya, R 1, 2 ya, R-nya adalah, 1 ya, plus minus akar B kuadrat min 4AC ya, min 1 kuadrat min 4, 1 kali 2 gitu kan, dibagi 2A, dibagi 2, ini akan sama dengan, 1 ya, 1 plus minus akar minus 7 ya, per 2. Atau karena akar min 1 itu adalah I, itu, sehingga kalau ini kita bisa misalkan setengah, plus minus akar 7I per 2 gitu. Sehingga solusi homogennya ini karena gitu ya, karena, eee, jadi kalau misalkan gini ya, kalau misalkan
di apa namanya, di solusi homogen bentuknya sama dengan di sebelah kanan soal, ini kan ini kan nggak sama ya, kalau nggak sama langsung aja gitu kan. Langsung aja kita misalkan, YPX-nya adalah A, E pangkat yang di soal ini, E pangkat 2X. Tapi kalau misalkan di homogen sama dengan di sebelah kanan soal, itu kita harus dikalikan dengan X lagi gitu. Jadi gini, kalau misalkan di soal, sebelah kanan soal adalah E pangkat RX, ternyata di solusi homogen, dia bentuknya adalah, C1 E pangkat RX juga gitu. Nah, itu kita harus kalikan dengan X gini. Ini untuk nomor 7 nanti aja. Tapi kalau yang di sini, di soal yang 6B ini kan beda ya kan, di soal dengan di homogen karena di sini 2X, di sini setengah X, berarti kita langsung aja misalkan YPX-nya adalah yang tadi E pangkat ini tadi. Jadi ya itu juga harus diperhatikan, dia kalau, E pangkat 2X, ternyata berbeda dengan di solusi homogennya, di sini kan E pangkat setengah X, maka langsung aja gitu. Karena E pangkat 2X tidak muncul di dalam solusi homogen, sehingga bisa langsung dimisalkan YPX-nya itu sama dengan A E pangkat 2X di soalnya ya. Yang di sini soalnya ya. Sehingga kita turunkan 2 kali ya, YP aksen X-nya adalah 2A E pangkat 2X, turunan keduanya ini adalah 4A E pangkat 2X gitu. Dari sini turunan kedua 1 dan YP kita substitusikan ke soal. Ini ya soalnya ini. Substitusikan ke soal. Hmm, YP double aksen dikurang YP aksen tambah 2 YP sama dengan E pangkat 2X. Gitu. Berarti YP double aksen adalah 4A E pangkat 2X. YP aksen adalah 2A E pangkat 2X. Kemudian 2 dikali YP, YP-nya adalah A pangkat E pangkat 2X. Yang sebelah kanan 2 pangkat ini, E pangkat 2X. Nah, kemudian dari sini kita sederhanakan yang di sebelah kiri. Kita kumpulkan 4A min 2A tambah 2A sama dengan E pangkat 2X. Disama dengankan yang sebelah kanan, gini. Sehingga di sini tinggal 4A E pangkat 2X sama dengan E pangkat 2X. Karena ini sama, berarti kita peroleh 4A sama dengan 1. Maka A-nya adalah 1/4 gitu kan. Ini udah langsung aja ketemu. Jadi solusi, karena kan hanya butuh A kita cari ya. Solusi partikular adalah YPX. Kembalikan lagi ke bentuk yang ini. Semula YPX-nya adalah
A, E pangkat 2X, karena A-nya adalah seperempat, berarti 1/4 E pangkat 2X. Ini solusi partikularnya. Untuk solusi umumnya, YHX ditambah YPX. YH-nya adalah itu tadi ya, bentuknya kosinus tadi. Tambah 1/4 E pangkat 2X. Nah, gini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke 6C. 6C ini, ternyata ada di sebelah kanan ini ada 2 ya, bentuk eksponen dan ditambah dengan bentuk, trigono ya, bentuk sinus, sehingga nanti pemisalannya yang untuk eksponen ya untuk eksponen gitu ya, yang untuk kosinus untuk sinus pakai yang tadi, X, A yang ini tadi ya. Jadi yang untuk eksponen pakai pemisalannya ini, kemudian untuk yang untuk yang sinus pakai yang A, cos A X ini ditambah B sin ini ya. Kita ke nomor 6C ya. 6C, itu soalnya adalah Y double aksen min 2 Y aksen plus 5Y sama dengan E pangkat min X ditambah sinus X. Jadi kita harus mencari solusi homogen ya. Cari solusi homogen ini.
YHX, dari bentuk Y double aksen min 2Y aksen tambah 5Y sama dengan 0, maka persamaan karakteristiknya R kuadrat min 2R plus 5 ya sama dengan 0. Ini faktornya pakai ABC juga karena ini tidak bisa difaktorkan secara langsung. Maka di sini R-nya sama dengan 2 plus minus akar min 2 kuadrat min 4AC1 sama 5. Dibagi 2A, dibagi 2, ini sama dengan 2 plus minus akar 4 min 9. Min 4, 20 ya. Min 4 per 2, berarti ini hasilnya adalah 1 plus minus 2, iya. Karena ini bentuknya imajiner, maka tetap pakai kosinus ya. Maka solusi homogennya yaitu YHX yaitu sama dengan pangkat yang ini realnya 1, kemudian dikali dengan C1 cos bagian imajinernya adalah 2x tambah C2 sinus 2x gitu. Kemudian mencari solusi partikular. Partikular ya. YPX. Nah, ini karena ada 2 ya. Kan ini ada 2 bentuk nih, eksponen dan sinus. Bisa langsung aja sih. Maaf Bu, Ah, yang itu 2 plus minus akar min 4/2 itu nggak jadi 1 plus minus 1 iya Bu? 1 plus minus 1. Soalnya 4-nya kan diakalin dulu, baru Oh, dibagi 2. ini kan ya 4i kan? Ini kan jadi 4i bukan? Oh, itu jadi 4 iya bukan? Iya, Oh, ya nggak sih? Iya kan? Oh, saya salah ya, ini salah hitung. Sorry, sorry. Saya salah hitung. Maksudnya ini 16 kan 20 dikurang 4, 16. Maaf, maaf, maaf. oh, Benar, benar. Benar kan ya? oke makasih Bu. Sama-sama. Makasih, makasih juga. Iya, iya, salah hitung. Ya kan ya nggak ada lagi ya yang salah hitung ya? Kayaknya aman Bu. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian karena di soal di sebelah kanan kan ada 2 ya. Sebenarnya tuh boleh aja digabung gitu kan. Eee, tapi saya pisah aja deh, nanti aja kalau digabung di soal berikutnya. Jadi untuk yang bentuknya di soal ya adalah pangkat min X, eee, maka dimisalkan kita misalnya YP1 ya, solusi partikular 1 gitu. Adalah kan bentuknya pangkat min X ya, gini. Nanti yang YP2-nya adalah si sinus ini gitu ya.
Tapi ini kita selesaikan dulu aja gitu. Jadi kita karena udah dapat YP1, kita misalkan ini, maka turunannya si YP1 aksen itu adalah minus ya, minus A, pangkat min X gitu. Sedangkan untuk yang YP1 double aksen itu adalah karena minus dikali minus jadi A, pangkat min X gitu ya. Kemudian substitusi ke yang bentuknya tidak pakai sinus dulu gitu ya. Jadi substitusi ke soal tapi yang tanpa sinus dulu. YP1 double aksen dikurang 2YP1 aksen ditambah 5 YP1 sama dengan pangkat min X ya. Yang sinusnya nanti yang kedua. Baru dari situ kita tambahkan. Kalau yang ini berarti A pangkat min X dikurang 2 min A pangkat min X ya. Ditambah 5 YP1-nya adalah A pangkat min X ini samakan dengan pangkat min X gitu. Ini kalau ini dari plus kita tambahkan semua ini jadi 8 ya. Pangkat min X. Nah, ini karena di sini 8A sama dengan 1, maka kita peroleh A-nya adalah 1/8. Ya benar ya. Ini masih yang solusi yang untuk yang YP1 ya. Jadi kita kembalikan lagi ke pemisalannya ya. Kita masukkan A-nya di situ. Jadi YP1 itu sama dengan 1/8 pangkat min X gitu ya. Ini ya pemisalannya. Sekarang lagi ke sana. Ini baru solusi homogen yang pertama. Yang keduanya adalah tadi sinus ya. Untuk jadi dimisalkan bentuknya sinus, jadi kita misalkan yang ini ya. A cos AX ditambah B sin AX. Tapi karena tadi A-nya, pemisalan A-nya udah kita pakai di yang eksponen, kita misalkan adalah B cos AX ditambah C sin AX gitu ya. Nanti kalau kita sama-sama pakai A, nanti takutnya apa, dikira A-nya yang ini lagi ya. Jadi kita pakai B, apa tadi? B, ini YP2 ya, YP2 sama dengan B cos X ditambah C sin X. Karena huruf A-nya sudah dipakai yang di yang di atas ini. Jadi kita mulainya di sini B cos X ditambah C sin X. Sehingga turunannya yang pertama adalah min B sin X ditambah C cos X ya. Turunan yang kedua min B cos X min C sin X gitu.
Dari sini kita substitusi ke soal, tapi yang sebelah kanannya sin X gitu. Soalnya apa tadi? Soalnya adalah ini ding minus minus ya, di sini minus min 2 plus 5 ini YP2. 5 YP2 gitu, sama dengan sinus X. YP2 double aksennya adalah min B cos X min C sin X. Cukup nggak ini? Kemudian dikurang 2 minus B sin X tambah C cos X tambah 5 sini 5 B cos X plus C sin X ya. Ini sama dengan sin X. Kelihatan ya? Nah, kita kumpulkan yang memuat cos yang mana, memuat sin yang mana, kita kumpulkan semua. Yang memuat cos dulu ya. Ini min B plus 2C plus 5B ya. Ini memuat cos X semua. Ditambah yang memuat sin semua. Min C plus 2B plus 5C sinus X sama dengan sin X. Ini kita sederhanakan 2C plus 4B cos X. Benar nggak? 2C plus, iya benar, ditambah ini sama ini 4C plus 2B sin X sama dengan sin X. Nah, ini sama seperti yang tadi, di ruas kanan sama ruas kiri kita samakan. Kalau di sini kan di ruas kiri kan cos X tidak ada temannya tuh di kanan, jadi di sini 2C plus 4B cos X ini akan sama dengan 0, sedangkan yang si sinus ini di ruas kiri adalah ini, di ruas kanan adalah sin X. 4C plus 2B sin X ini akan sama dengan si sin X di ruas kanan. Sehingga di sini adalah 2C plus 4B sama dengan 0. Yang di sini 4C plus 2B sama dengan 1 gitu. Itu yang 2C bukan minus loh. Kenapa? Yang minus kan itu dari minus 2 dikali min B sin X plus C cos X. Itu harusnya min 2C cos X bukan? Min 2C. Ini ya? Iya, Bu. Soalnya dihitungnya jadi plus. Ya, min 2C min 2C cos ini kemudian ditambah dengan 5 mana ya? Yang bagian bawahnya Bu terus di baris selanjutnya. Ini ya yang min 2. Harus bingung saya. Min 2C cos X dimaksud di sini ya min 2 ya? Iya, bukannya. Min 2 ya. Min 2. Saya ada yang salah nggak ya? Min 2 berarti sini min 2 ya?
Iya, Bu, soalnya tadi itu Ibu tulisnya plus. Oke. Terus itunya kan jadi min 2 C cos X. Iya. Terus mana lagi nih? Bawah sini ya. Di sini. Sini. Coba cek lagi. Min 2. Di ujungnya ada yang salah lagi nggak? Min B. Berarti masih aman, Bu. Oke. Nah, dari sini berarti kita cari nilai ABC ya. Cari ABC-nya berarti dari yang ini berarti kita dapat berapa nih? Dari sini berarti 4B ya. 4B sama dengan D ya. Berarti C-nya sama dengan 2B gitu kan ya. Substitusi ke sini sehingga 4 dikali 2B plus 2B sama dengan 1. 8B ditambah 2B berapa? Sehingga 8 ditambah 2. 1/10 ya. Sehingga nanti C-nya adalah 2 kali 1/10 sama dengan 1/5 ya. Dikoreksi lagi ya kalau ada yang salah hitung ya. Jadi YP2-nya sama dengan B cos X ditambah C sin X. Ini akan sama dengan 1/10 sama cos X tambah 1/5 sin X. Nah, ini berarti solusi partikularnya partikular itu yaitu YP sama dengan YP1 ditambah YP2 gitu kan. Sama dengan berapa ini? YP1-nya 1/8 tadi ya. Per 8 pangkat min X ditambah YP2 1/10 cos X ditambah 1/5 sin X. Solusi umum YX ya sama dengan YH ditambah si YP. YH-nya tadi yang sinus cos YH-nya tadi pangkat ini C1 cos 2X tambah C2 sin 2X ditambah YP ya. Tulisan. Ini YP-nya ya. Itu ada yang salah nggak nih? Semoga nggak ada yang salah.
Udah jam segini ya? Lanjut ya. Ternyata udah jam segini. Kita ke soal mana ya? Kalau yang masuk, substitusi nilai awal sudah diajarin belum? Yang kayak nomor H ini? Sudah, Bu. Nomor H ini udah kan? Iya. Oke. Terus kita nomor 7 aja ya. 7. Kita nomor 7 yang A ya. Nah, nomor 7A ini bentar, nomor 7A ini kenapa ini hilang? Nah, ini. Nomor 7A kita selesaikan ini dulu deh. Homogennya dulu biar kelihatan. Berarti solusi homogen Y double aksen min 4Y plus 4Y ini sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya kuadrat min 4R ditambah 4 sama dengan 0. Ini akarnya kembar ya. R min 2 kuadrat ini sama dengan 0. Maka ini R-nya sama dengan 2. R1 2-nya sama dengan 2. Ini akar kembar. Akar 1 sama dengan akar 2 gitu ya. Sama dengan R. Tuh. Karena akar kembar maka solusi homogennya adalah C1 ditambah C2X gitu ya, dikali E pangkat 2X. Nah, segini ya nulisnya ya. Kemudian karena di ruas kanannya, nah kan di sini kelihatan ya, karena di ruas kanannya E pangkat 2X, nah di soal E pangkat 2X juga, maka kita nggak boleh langsung A pangkat E2X untuk yang partikularnya. Pemisalan partikularnya nggak boleh langsung ini. Kan tadi kalau di soal nomor 6 kan tadi langsung aja ya. Karena ininya sama dengan si soal. Sehingga kita harus mengkalikan dengan X. Harus mengalikan dengan X. Gitu ya. Gimana nulisnya? Karena penghapusnya gimana? Jadi itu sebentar. Jadi itu karena ini tadi karena ini tadi ya, karena di solusi homogen eksponen 2X hasilnya. Kemudian di soal E pangkat 2X, nah kita tidak boleh langsung YPX-nya itu adalah A.
pangkat 2x nggak boleh, tapi dikalikan dengan si X itu. Jadi berlaku yang sesuai dengan tabel ini, kalau misalkan, apa namanya, pemisalan jika jika ada yang serupa dengan YH, maka harus dikalikan dengan X. Nah, kalau misalkan si homogen dan soalnya ada X lagi di sini, nah itu harus dikalikan dengan X lagi, begitu seterusnya. Jadi kita lanjut aja pemisalannya. Ini mencari solusi partikular YPX ya. Jadi karena di ruas kanan pada soal adalah 2 pangkat 2x, dan karena pangkat 2x muncul dalam solusi homogen, maka pemisalannya harus YP X sama dengan AX. Oh iya, ini karena muncul X di sini ya. Jadi kita karena di sini muncul X di sini. Jadi harus AX kuadrat pangkat 2x itu. Karena muncul X di sini. Sehingga kita harus cari turunannya. Yang pertama itu adalah kita pakai UV ya. 2x pangkat 2x ditambah x kuadrat dikali 2 pangkat 2x ya. Sehingga ini jadi eksponennya dikeluarkan dulu. 2x ditambah 2x kuadrat ya. Ini A sama dengan 2, ini dikeluarkan 2A pangkat 2A ya, 2x 1 plus x ya. Ini supaya yang turunan ketiganya, turunan keduanya bisa kita turunkan dengan mudah. Jadi ini A dx dari si pangkat lebih mudah yang ini ya. 2x dikali 2x ditambah 2x kuadrat, lebih mudah yang ini. Ini akan sama dengan yang di dalam kurung kita turunkan 2, berarti 2x yang ini si 1 plus 2x ditambah 4x kan, dikali 1 plus x pangkat 2x. Nanti kalian ini ya, pangkat 2x dikeluarkan, jadi 2 dikali 1 plus 2x tambah 4x 1 plus x ini. Kemudian bentuk sederhananya lagi. Bu, permisi Bu. Ya. Mau nanya yang di bagian turunan yang pertama, yang di situ kan ada 2A, ini Bu, yang 2A pangkat 2x di 2 di mana? yang Yang di Bu. Yang bagian dia ini aturannya itu kan jadi 2x yang seharusnya enggak Bu? 2x yang mana? Ya ini. Oh ini. Iya Bu, seharusnya jadi 2x. Oh iya ya, ini kan x-nya keluar lagi ya. Iya Bu. Oke. Iya. Terima kasih.
Tapi di sini ternyata saya pakai yang ini. Oke, iya benar. Di sini berarti ini aman, ditambah ini aman ya. Siap. Pangkat 2x dikali ini 2 ditambah 4 ditambah 4x 8x tambah 4x kuadrat ya. Gitu. Kita substitusi semuanya ke soal. Substitusi ke y double ini kurang y aksen p. Soalnya apa ya? 4 ya. 4 ini min 4 YP gitu ya. Sama dengan 2 pangkat 2x. Ini A. Ini terang panjang. Dihapus dulu. Nah ini dari sini saya mulai ya. YP YP double aksennya adalah A pangkat 2x 2 ditambah 8x tambah 4x kuadrat dikurang 4 YP aksen ya ini ya. Langsung aja biar nggak dikali-kali lagi. 4 dikali dengan pangkat 2x itu di sini 2x. Benar ya, 2x plus 2x kuadrat gitu ya. Ini saya hapus aja deh. Sama dengan minus ya, minus 4 YP ya. Benar ya? X kuadrat pangkat 2x ya. Dengan 2 pangkat 2x. Yang pangkat 2x-nya kita keluarkan semua. Jadi sini 2 ditambah 8x tambah 4x kuadrat minus 4A dikali dengan yang 8x. Oh ya, 4-nya keluar, ini keluar jadi tinggal 8x gitu ya. Min 4 dikali ini 8x kuadrat. Kemudian karena A-nya sudah keluar di sini kan. A-nya sudah keluar, X-nya sudah keluar, jadi tinggal plus soalnya tadi plus atau minus ya? Soalnya nomor 7. Oh ini plus ya? Plus 4Y. Ini plus ya? Plus 4. Benar kan? Ini minus. Ini plus. Plus 4x kuadrat. Benar ya? 2 kali kurung. Sama dengan 2 pangkat 2x. Dari sini kemudian ini 8x sama 8x ini habis. Kemudian 4x sama 8x kuadrat sini habis. Tinggal 2 ya. 2A pangkat 2x gini. Tinggal ini 2 pangkat 2x. Ini kan ya. Iya.
Jadi, ini kita bisa sederhanakan ya. Jadi 2A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan 1. Jadi solusi partikularnya ya, YP-nya adalah X kuadrat E pangkat 2X. Sehingga solusi umum YX sama dengan YHX tambah YPX. YH-nya tadi lihat C1 ditambah C2X E pangkat 2X tambah X kuadrat E pangkat 2X. Kemudian untuk yang B ya, 7B, karena soalnya sampai yang 7B, soalnya sampai 7B. 7B itu adalah ini soalnya 7B Y double aksen min Y aksen sama dengan E pangkat X tambah E pangkat min X. Berarti ada 2 lagi. Ini solusi homogen yaitu YH persamaan karakteristik ya. Persamaan karakteristik R kuadrat min R ya sama dengan 0. Maka R-nya ada 2. R1 sama dengan 0. R2-nya sama dengan 1. Sehingga Y solusi homogennya adalah C1 ditambah, ini C1 E pangkat 0 ya. Ditambah C2 E pangkat X ya. Berarti sama dengan C1 ditambah C2 E pangkat X. Nah, ini karena muncul E pangkat X di sini, tapi nggak ada X di sininya ya. Hanya E pangkat X aja, bukan X dikali E pangkat X. Berarti kita
Misalkan solusi non homogennya jadi y karena ada 2 untuk yang pertama ini adalah YPX-nya adalah AX pangkat X gitu ya. Karena ini solusi homogen ini solusi partikular. Yang pertama itu karena muncul karena pangkat X muncul dalam solusi homogen ya X, maka pemisalan X pangkat X ya, untuk yang pangkat X ya. Kemudian satu lagi pangkat min X tidak muncul ya, tidak muncul dalam solusi homogen, jadi langsung pemisalan itu kita misalkan B ya, pangkat min X gitu ya. Jadi kalau tadi kan YP1 ditambah YP2, ini langsung aja ya kita ya. YP adalah ini pemisalannya berarti YPX sehingga YPX-nya adalah ini AX pangkat X tambah B pangkat min X gitu. Sehingga untuk turunannya A pangkat X ditambah AX pangkat X gitu ya, dikurang ini B pangkat min X gitu. Oh, di sini nih ya. Kemudian turunan keduanya itu adalah A pangkat A dikali pangkat X ditambah ini pangkat X tambah ini diturunkan lagi kan jadi plus ya, B pangkat min X gitu ya. Oh, ini A 2 plus X pangkat X tambah B pangkat min X. Selanjutnya disubstitusi ke soal. Substitusi ke ini ya, YP ini dikurang YP aksen sama dengan pangkat X tambah pangkat min X gitu ya. Ini adalah A2 ditambah X pangkat ini ditambah B min X gitu. Kemudian dikurang A1 plus X pangkat X min B pangkat min X sama dengan pangkat X tambah pangkat min X ya.
Ini akan sama dengan 2 plus X kurang 1 plus X pangkat X tambah 2 B pangkat min X, kemudian akan sama dengan ini gini ya, akan sama dengan ini diselesaikan dulu yang ini. A pangkat X tambah 2B pangkat min X. Ini akan sama dengan pangkat X tambah pangkat min X. Kemudian kita samakan ruas kiri dan kanan. Yang ini ya. A pangkat X akan sama dengan yang di kanan pangkat X gitu ya. Kemudian 2B pangkat min X, kita samakan yang di kanan pangkat X. Sehingga A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan setengah ya. Jadi solusi partikularnya adalah YPX sama dengan, karena ini ya solusi partikularnya ini, kita substitusi AB-nya ke situ, berarti X pangkat X tambah setengah pangkat min X gitu. Jadi solusi umum YX sama dengan YHX tambah YPX. Itu sama dengan C1 tambah C2 pangkat X ditambah X pangkat X ya, tambah setengah pangkat min X. Di sini ada pertanyaan. Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Yang boleh ke atas sedikit, Bu? Ya, ya Bu, yang ini, yang karena pangkat X itu muncul dalam solusi homogen. Nah, di sini tuh yang saya ingin tanyakan itu, Bu, kenapa di sini misalnya itu AX, pangkat X. Tadi kan yang di awal itu ada juga yang dia muncul juga, Bu. Tapi di situ X bedanya kuadrat. iya X Ya. kuadrat, Bu. Iya, ini karena di sini ada X di sini. Jadi kalau nanti muncul X di sini tapi nggak kuadrat, nanti kita susah misalkan di soal di ruas ininya, ruas kanannya gitu. Pemisalan. Iya, nanti karena muncul X di sini X kali pangkat 2X gitu. Oh iya, Bu, paham, Bu. Sesuai yang di tabel ini. Ya kalau muncul ini ya sama gitu. Tapi kalau misalkan ini dikali dengan X lagi gitu. Ya, Bu, paham. Ya, siap. Sama-sama. Udah kan ya? Iya. Oke, karena waktunya udah habis ya.